Bapak Ibu, persekutuan jemaat, persekutuan keluarga yang terkasih dan diberkati Tuhan, selamat pagi, shalom, salam damai sejahtera untuk kita semua, salam sehat selalu. Ibadah kita saat ini akan dipimpin oleh hamba Tuhan, Bapak Pendeta Budi S. Tarusu, Sarjana Teologia, bersama seluruh majelis jemaat yang bertugas mengucapkan selamat beribadah. Semoga pelayanan firman hari ini akan memberi kekuatan hidup percaya kepada kita sekalian. Tata ibadah yang kita gunakan, tata ibadah bentuknya yang pertama. Panggilan beribadah jemaat berdiri. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Menyambut pelayanan firman, kita menyanyi Kidung Jemaat 457 ayat 1 dan 2. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera atas kamu dari Allah Bapa kita, dari Yesus Kristus Tuhan, dan dari Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Kidung Jemaat 454 ayat yang pertama. Silahkan duduk. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, marilah kita mendengarkan hukum Allah, firman Tuhan,
Keluaran 20 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian dikatakan. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediaman. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut, dan dengan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu manusia. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, setelah kita mendengarkan hukum Allah, maka di dalamnya nyata segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini, marilah kita datang di hadapan Tuhan untuk mengaku segala dosa pelanggaran kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Allah Bapa, di dalam Yesus Kristus, kami mengaku kepadamu bahwa dalam hidup ini kami telah berbuat dosa terhadap Engkau dan sesama kami, baik dalam pikiran, perkataan maupun dalam segala perbuatan kami. Sebab itu kami mohon kepadamu, kasihanilah kami ya Allah, menurut kasih setiamu. Ampunilah dosa kami, menurut rahmat-Mu yang besar. Amin. Mari Bapak Ibu saudara-saudara kita sambut dengan melakukan Kidung Jemaat 441 ayat 1 dan 2, ku ingin menyerahkan. Seluruh hidup
Saudara-saudara jemaat Tuhan, setelah kita mengaku segala dosa kita di hadapan Tuhan, maka dengarkanlah berita pengampunan dosa. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Demikian sabda firman Tuhan 1 Yohanes 4 ayat 9 dan 10 sebagai berita pengampunan dosa yang diperuntukkan bagi kita sekalian. Mari kita sambut dengan melakukan Kidung Jemaat 415 ayat 1, Gembala baik bersuling dan bertuah. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Untuk itu sebelumnya, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terpuji Engkau ya Tuhan, Allah yang sudah menyertai kami melewati hari-hari kehidupan ini. Rangkaian pengalaman suka dan duka kami lewati. Di sanalah kuasa Tuhan menjadi nyata di antara kami. Kami angkat pujian dan hormat kami kepadamu. Kiranya kuasa penyertaan-Mu akan selalu hadir menjadi baru di setiap langkah kehidupan kami di hari yang akan datang. Kami bersekutu bersama dalam ibadah minggu ini. Kami menyerahkan seluruh keberadaan diri kami, seraya kami memohon penyertaan kuasa Roh-Mu yang kudus. Di saat kami akan membaca dan merenungkan firman, karena kami sadar akan segala kelemahan, ketidakberdayaan, ketidakmampuan kami untuk memahami kehendak-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus akan terus menguasai hati dan pikiran kami, sehingga segala kebenaran firman senantiasa memberi terang yang baru dalam hati dan pikiran kami, bahkan dalam setiap langkah kehidupan kami di hari-hari yang akan datang. Kami serahkan diri kami dalam pemberitaan firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita membuka firman Tuhan dalam perjanjian baru Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal 2 ayat 12 sampai ayat yang ke-18.
Surat Paulus kepada jemaat di Filipi, pasal yang kedua ayat 12 sampai dengan ayat 18. Demikian firman Tuhan, tetaplah kerjakan keselamatan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah iman, aku bersuka cita, dan aku bersuka cita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersuka cita demikian, dan bersuka citalah dengan aku. Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dalam kehidupan setiap hari. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, memberi apresiasi atas hasil kerja dan capaian prestasi seseorang adalah sesuatu yang sangat penting. Apresiasi menjadi penting sebagai bentuk penghargaan bahkan penghormatan yang akan memberi motivasi bagi setiap orang untuk bisa terus mengembangkan karya-karya pekerjaannya. Namun di sisi lain, capaian prestasi terkadang membuat sebagian orang sampai pada titik kepuasan dan kenyamanan yang membuat sebagian orang kemudian berhenti mengembangkan diri, berhenti untuk melanjutkan langkah perjuangannya, berhenti untuk melanjutkan langkah pelayanannya, dan lain sebagainya. Bahkan tidak sedikit orang yang kemudian mengambil sikap yang lebih eksklusif, menutup diri dari masukan-masukan baru atas apa yang telah dicapainya, atas apa yang sudah diraihnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara, sebuah apresiasi atau penghargaan perlu disikapi dengan bijak, dijadikan sebagai pemberi semangat baru untuk terus maju dan terus berkembang. Di samping itu pula, apresiasi atau penghargaan tidak hanya dijadikan sebagai sebuah bentuk puja-puji semata, tetapi lebih daripada itu, apresiasi ini perlu diikuti dengan dorongan, masukan, bahkan mungkin kritikan untuk memotivasi seorang supaya dia dapat mempertahankan, bahkan
mengembangkan, melanjutkan apa yang sudah dicapainya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Rasul Paulus menjumpai capaian prestasi iman yang telah dikerjakan oleh orang percaya jemaat Tuhan di Filipi. Dalam Filipi pasal 1 ayat 5, di sana Rasul Paulus mengatakan, "Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil." Karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Ini perkataan yang menggambarkan prestasi yang telah dicapai oleh jemaat di Filipi. Karena itu lebih lanjut pada Filipi pasal 1 ayat 9 sampai 11, Rasul Paulus juga mengatakan, "Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah." Atas capaian prestasi iman yang dijumpai pada orang percaya di Filipi ini, Rasul Paulus kemudian melakukan dua hal. Atau respon Rasul Paulus itu ada dua hal. Yang pertama apresiasi atau penghargaan. Dan yang kedua dorongan, motivasi untuk terus melanjutkan apa yang sudah mereka capai. Saudara-saudara yang kekasih, kata Rasul Paulus dalam bacaan kita, "Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat." Inilah bentuk apresiasi yang diberikan oleh Rasul Paulus, disampaikan oleh Rasul Paulus. Mari kita lihat, apresiasi atau penghargaan itu tidak selamanya harus dimaknai dengan sesuatu yang besar, sesuatu yang mahal, sesuatu yang luar biasa, kata-kata yang panjang dan lebar. Apresiasi juga tidak selamanya harus dimaknai dengan kata-kata yang penuh puja-puji, yang tinggi-tinggi, yang kadang membuat orang melayang lupa diri. Apresiasi dapat dimaknai dengan perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan yang sederhana, seperti senyuman, berdiri. Ini budaya yang kadang masih kurang di kita. Di dunia barat, orang kadang berdiri, memberi apresiasi kepada capaian prestasi orang lain. Tepuk tangan. Kalau di kita ada orang yang baik, kadang kita diajak, "Mari kita beri tepuk tangan," baru kita tepuk tangan. Kalau tidak diajak, "Mari kita tepuk tangan," kadang kita tidak tepuk tangan. Dan masih banyak contoh yang lain, bentuk sederhana apresiasi kita. Tetapi di dalam tindakan-tindakan yang sederhana ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, ada ketulusan yang hendak disampaikan. Isinya penghargaan yang tulus, yang jujur, dan penghormatan kepada mereka-mereka orang lain yang sudah menorehkan prestasi-prestasi sesuai dengan capaian mereka masing-masing. Jadi faktor ketulusan yang terpenting dari sebuah apresiasi dan penghargaan ini bukan hal-hal yang lain, bukan mahalnya yang kita beri, bukan beratnya, panjangnya, tingginya, dan lain sebagainya. Tapi ketulusan dan kejujuran ini. Saudara-saudara yang kekasih, Rasul Paulus secara sederhana, dengan kalimat yang sederhana,
memberi apresiasi kepada orang percaya di Filipi dengan mengatakan, kamu senantiasa taat. Dari pertama sampai saat itu Rasul Paulus menjumpai mereka senantiasa taat. Oleh karena itu penghargaan sederhana dikatakan oleh Rasul Paulus diberikan kepada mereka. Kamu senantiasa taat. Dari kalimat ini tergambar ketulusan untuk sebuah penghargaan dan penghormatan Rasul Paulus. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, kemudian Rasul Paulus menyadari bahwa sebuah apresiasi tanpa dorongan baru, tanpa masukan baru, itu hanya akan menjadi sesuatu yang sia-sia. Bahkan bisa membuat orang lupa diri dan tidak lagi dapat membuka diri untuk lebih berkembang, meningkatkan hasil pekerjaannya. Oleh karena itu, apresiasi yang disampaikan Rasul Paulus itu dilanjutkan dengan memberi masukan untuk tindakan-tindakan selanjutnya. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, ini dorongan motivasi yang diberikan oleh Rasul Paulus. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ini dorongan yang disampaikan oleh Rasul Paulus melengkapi penghargaan apresiasinya kepada mereka. Mengapa Rasul Paulus perlu melakukan ini? Ayat 13, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Bahkan Bapak Ibu Saudara-saudara, secara konkret Rasul Paulus menjelaskan apa itu kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ayat 14 dan 15 saya bacakan, supaya kamu tiada beraib, saya ulangi, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Bapak Ibu Saudara-saudaraku jemaat yang dikasihi Tuhan, itulah apresiasi, penghargaan dan dorongan yang memotivasi yang disampaikan oleh Rasul Paulus atas apa yang dijumpainya dalam kehidupan iman jemaat di Filipi. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan hari ini secara sederhana sebenarnya hendak mengajak kita untuk dapat mengambil sikap dan tindakan yang tepat, yang positif di tengah-tengah situasi yang luar biasa yang kita hadapi akhir-akhir ini. COVID, mudah-mudahan PPKM akan turun level. Tapi kalau baca berita ada varian-varian baru lagi yang muncul setelah Delta. Yang harus kita pikirkan adalah sikap dan tindakan yang tepat dan positif yang harus kita lakukan di tengah-tengah situasi yang sementara kita hadapi ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, banyak capaian-capaian prestasi yang telah ditorehkan di tengah-tengah situasi ini yang kadang terabaikan, lalai luput dari catatan kita. Banyak orang yang sudah memberi pikirannya,
memberi tenaganya, memberi dananya, bahkan memberi segala yang ada pada dirinya. Tetapi mungkin tidak tercatat, tidak terekspos, tidak terlihat, atau tidak dipublikasikan keluar sehingga tidak terlihat. Banyak yang sudah mengambil bahagian, melakukan yang terbaik di tengah-tengah situasi kehidupan yang kita jalani ini, dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam kehidupan persekutuan bergereja kita, dalam kehidupan bertetangga kita, dalam kehidupan keluarga kita. Tidak terhitung orang-orang yang sudah melakukan yang terbaik, tetapi kemudian mungkin belum sempat kita saksikan. Mulai dari pemerintah kita, aparat TNI Polri, tenaga kesehatan yang sekian jumlahnya, satuan tugas, ada kelompok-kelompok peduli sosial yang bermunculan, demikian juga kelompok-kelompok agama yang juga turut terlibat di tengah-tengah situasi ini, bahkan banyak pribadi-pribadi yang melakukan hal-hal penting yang tidak kemudian mencari popularitas untuk kepentingan mereka. Nah, saudara-saudara yang kekasih, apresiasi dan motivasi, dorongan perlu diberikan kepada mereka-mereka yang sudah bekerja di antara kita. Apresiasi, penghargaan, dan dorongan yang memotivasi perlu untuk diberikan kepada mereka-mereka yang sudah mengambil bahagian, melakukan yang terbaik untuk kelanjutan kehidupan kita di tengah-tengah situasi ini. Mungkin tidak ada yang besar, yang luar biasa, yang dapat kita sampaikan, kita berikan sebagai apresiasi kita kepada mereka. Tetapi hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sebagai orang yang percaya, tindakan dan perbuatan yang positif, yang baik dan tepat di tengah-tengah situasi ini. Firman Tuhan mengajak kita dengan penuh ketulusan untuk dapat memberikan, paling tidak Bapak Ibu Saudara-saudara, kita dapat memberikan 2 jempol kita dengan senyuman yang tulus dan jujur sebagai apresiasi kita atas capaian prestasi mereka. Sambil Bapak Ibu Saudara-saudara, mari dengan jujur dan tulus kita juga katakan kepada mereka semua ini, teruslah melakukan pekerjaan-pekerjaan, karena Tuhan pasti memberkatimu. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya jemput kita sekalian untuk berdiri bersama dengan sekalian orang percaya di segala tempat dan di sepanjang zaman. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita sambut dengan melakukan Kidung Jemaat 446 ayat yang pertama, setialah. Jemaat silakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur dalam ibadah kita pada saat ini. Untuk itu mari kita siapkan persembahan kita, dan sambil persembahan dijalankan, kita menyanyi bersama Kidung Jemaat 433. Kidung Jemaat 433, Aku Suka Membagi. Kita akan mendoakan persembahan syukur yang telah kita persembahkan. Untuk doa persembahan, saya mengajak kita untuk berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, inilah persembahan syukur yang kami persembahkan kepadamu sebagai tanda terima kasih atas segala berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Terimalah persembahan ini dan kuduskanlah agar dapat dipakai dalam pekerjaan pelayanan gerejamu. Amin. Kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 450. Kidung Jemaat 450 ayat yang pertama, hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur. Syukur yang Kristus
jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita dengarkan tambahan Warta Jemaat Minggu 5 September 2021. Yang pertama, ibadah gabungan Triwulan 3 Persekutuan Perempuan Seklasis Poso Kota akan dilaksanakan secara ritual di TV kabel pada hari Minggu 5 September 2021 jam 16 WITA atau jam 4 sore. Gebot yang terakhir akan diteguhkan dalam pernikahan kudus di Jemaat Philadelphia Peura 10 September 2021. Seorang laki-laki nama Irianus Purundaya Ganta, tempat tanggal lahir Poso 4 November 1991, tempat tanggal baptis Jemaat Maranatha Kaua 20 April 1992, tempat tanggal sidi Jemaat Maranatha Kaua 5 April 2009, dengan seorang perempuan nama Marta Maharani Malete, tempat tanggal lahir Poso 2 Maret 1994, tempat tanggal baptis Jemaat Taliwan 26 Desember 1994, tempat tanggal sidi Jemaat Philadelphia Peura 30 Desember 2012. Surat Majelis Jemaat Maranatha Kaua perihal ibadah pengucapan syukur atau padungku. Kepada yang terhormat Majelis dan Jemaat Maranatha Kaua kelompok 1 sampai dengan kelompok 9 di tempat. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Berdasarkan Surat Majelis Klasis Poso Kota nomor 14 garing 1.5 garing MK garis mendatar PK garing 8 Romawi garing 2021 tentang pelaksanaan ibadah syukur tahunan atau padungku seklasis Poso Kota, untuk disampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, pelaksanaan padungku atau pengucapan syukur seklasis Poso Kota dilaksanakan pada hari Jumat 10 September 2021. 2. Anggota Jemaat Maranatha Kaua dapat mengikuti ibadah syukur melalui media TV yang dipimpin oleh Majelis Sinode GKST dan akan tayang pada pukul 8 WITA. 3. Amplop syukur terdiri dari amplop syukur untuk dana pelayanan dan dana pembangunan. 4. Untuk bahan natura ditiadakan, namun tidak menutup kemungkinan bagi anggota jemaat yang ingin memberikan dalam bentuk uang dapat langsung menghubungi pengurus kelompok masing-masing. 5. Teknik pengumpulan pundi, amplop syukur dan lain-lain diatur oleh majelis dan pengurus kelompok masing-masing. 6. Waktu penyetoran pada hari Rabu 8 September 2021 bertempat di konsistori Gereja Induk jam 7 malam. 7. Dalam pelaksanaan padungku tahun ini tidak diperkenankan menerima tamu atau termasuk keluarga, atau tidak melaksanakan open house. Demikian kami sampaikan. Atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih. Majelis Jemaat Maranatha Kaua mengucapkan
Selamat melaksanakan pengucapan syukur padungku walaupun dalam kesederhanaan. Tuhan Yesus memberkati. Pengurus Harian Majelis Jemaat Maranatha Kaua, Pendeta Oscar Tumonggi Sarjana Teologia Ketua, Penatua Bernard Lakawa Sekretaris. Kita dengarkan ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih kepada yang terhormat Majelis dan Jemaat Maranatha Kaua di tempat. Salam, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan yang memberi, Tuhan pula yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan atas segala kasih dan kemurahannya bagi kami rumpun keluarga Sumampo Ruwagadi. Kami boleh melewati masa-masa duka cita atas meninggalnya suami, papa, opa yang kekasih, almarhum Bapak BK Sumampo BA. Pada hari tanggal 21 Agustus 2021 dan telah dimakamkan pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 di lokasi pekuburan Jemaat Eklesia Poso di Kelurahan Lembomawo, Kecamatan Posokota Selatan. Atas peristiwa duka cita tersebut, kami merasa tidak sendirian dalam menghadapi peristiwa duka ini. Tetapi jemaat Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari telah bersama-sama dengan kami sekeluarga sebeban dalam duka, sehingga segala sesuatunya dapat berjalan dengan baik dan lancar hingga prosesi pemakaman dapat terlaksana dengan baik. Sehubungan dengan hal tersebut, kami atas nama keluarga Sumampo Ruwagadi, keluarga Patiung Sumampo, keluarga Sumampo Rampilo, keluarga Sumampo Abbas, mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang memberi dukungan baik moral dan material, terlebih dukungan pelayanan dan rohani dalam bentuk ibadah penghiburan serta rasa empati turut berduka cita yang mendalam yang disampaikan kepada kami sekeluarga sejak almarhum Bapak BK Sumampo BA dipanggil pulang ke rumah Bapa di sorga dalam usia 80 tahun. Atas semuanya itu, kami rumpun keluarga tidak dapat membalas kebaikan dari Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Hanya Tuhan Yesus sumber berkat, penghiburan sejati, akan selalu memberikan dan membalas semua kebaikan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Hormat kami, rumpun keluarga besar, keluarga Sumampo Ruwagadi. Demikianlah tambahan warta jemaat. Bapak, Ibu, Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Dan saya bacakan pokok doa kita hari ini Minggu 5 September 2021. Kita akan mendoakan pribadi dan keluarga. Yang pertama yang mengucap syukur atas berkat Tuhan, keluarga Onora Mategau, keluarga Hermanto Manggasa, saudara Victor Mateos, keluarga Rampius Mangande, anak Chelsea Maksum, keluarga Ramimpi Bororing, keluarga Saur Tampoma, keluarga Genggang Parinsi, keluarga Riono Aryani, anak Kalista dan Credo Lino, keluarga Kulit Banatau, Ibu Lalundu Tasiabe, keluarga Toban Sancu, keluarga Toban Tondawani. Yang berhari ulang tahun kita doakan Bapak Doni Siombo,
tanggal 19 Agustus 2021, keluarga Langkai Rumampuo, hari ulang tahun pernikahan tanggal 28 Agustus 2021. Saudara Alphonse Wuon, anak Prasetyo Kaitu, anak Ella Sinai, Bapak S. Mowemba, hari ulang tahun yang ke-86. Kita akan mendoakan mereka yang sakit di rumah sakit, dalam pemulihan dan yang lanjut usia. Ibu Makpal Wuon, Bapak R. Todongi, Ibu Pajo Doelelia, Bapak F. Kawan, Ibu Lempo hari kedua, Ibu Mbayo Batelapa, Ibu Suruga Mangedo, Ibu Tamamboyu Baede, Bapak M. Hengkeng, Bapak Penatua Matis Toban, Bapak Hans Tondawani, Ibu Marta Kanilo, Ibu Erbanangi Tunggele, Ibu Karinda Katuuk, Ibu Alasa Makalelanti, Bapak Yohanes Limban, Ibu Jade Pore, Ibu Galela Tunas, anak Kevin Pode, Ibu Siombo Walewangko, Bapak G. Belopa, Ibu Akil Rengku, Bapak John Mauntu, Ibu Katrin Rompas, Bapak Asulu, Bapak Pendeta Oscar Tumonggi, Ibu Pendeta Wijayanti Mokonio, Ibu Bolilanga Rahman, Bapak S. Mowemba, Ibu Mowemba Tampode, Ibu Batelapa Taromu, Bapak Ilu Menta, Ibu Dondi Tamamboyu yang sakit di rumah sakit, Ibu Saur Tampoma, Bapak Charles Lambauto, Bapak Hat Tingkare berobat lanjut ke Palu, anak Chelsea Maksum, Ibu Mbirongi Todongi, Bapak Asiombo, Saudari Sisilia Esther Tauna, Bapak M. Rundubelo. Kita pun akan mendoakan keluarga-keluarga yang memberikan ucapan syukur melalui kartu ambulans, keluarga Tunas Towoliu, melalui kartu pembangunan Bapak A. Udaa, keluarga Matindas Tumogi, keluarga Paranda Sulu, keluarga Santoso Potaka, keluarga Tunas Towoliu. Dan kita akan mendoakan keluarga-keluarga yang berduka, keluarga Mengkila Tameawa, keluarga Lamonja Pondete, keluarga Sulu Tosubu dan keluarga Sulu Losa atas meninggalnya orang tua Ibu Sulu Todaga dan saudara dari keluarga ini yaitu Bapak Suryadi di Saojo. Keluarga Mardia Awusi atas meninggalnya orang tua kekasih Ibu Awusi Tarau di Tentena. Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur berterima kasih atas segala anugerah-Mu bagi kami, sehingga kami boleh menjalani ibadah persekutuan minggu ini, bahkan firman-Mu boleh diberitakan di antara kami. Kami menghadapi hari-hari kehidupan yang penuh tantangan, yang terkadang membuat kami berpikir begitu rupa, melihat segala kejadian-kejadian yang ada. Namun demikian hari ini firman Tuhan mengajak kami sebagai orang yang percaya untuk dengan penuh ketulusan. Di tengah-tengah situasi ini, ada sekian saudara-saudara yang telah berjerih lelah, berupaya memberi yang terbaik dalam rangka mengatasi situasi-situasi ini. Terkadang semuanya itu luput dari pantauan kami. Oleh karena itu ya Bapa di sorga, hari ini firman-Mu mengajak kami untuk sungguh-sungguh datang dalam persekutuan ini. Paling tidak kami dapat memberi apresiasi, penghargaan mungkin sederhana, tapi dari ketulusan hati, dari kejujuran, seraya kami memberi dorongan supaya mereka terus termotivasi untuk terus melakukan pekerjaan-pekerjaan ini, karena Tuhanlah
yang selalu bersama dalam kegiatan-kegiatan ini. Terpuji Engkau ya Bapa di sorga, firman-Mu ini mengajar kami semua untuk selalu mengambil sikap yang tepat, yang positif di tengah-tengah banyaknya pilihan yang ada di hadapan kami. Dan oleh karena itu ya Bapa di sorga, biarlah sebagai orang yang percaya, kami sungguh-sungguh dapat saling memberi dukungan, saling menopang satu dengan yang lain, sehingga secara bersama-sama kami saling menguatkan, supaya semua kami ini boleh melangkah bersama bergandengan tangan, meraih hari depan yang lebih baik. Sempurnakan firman ini untuk kami, biarlah hikmat daripada-Mu akan menerangi hati dan pikiran kami, sehingga seluruh tindakan dan perbuatan kami sebagai anak-anak-Mu ini senantiasa didasarkan pada terang kebenaran firman-Mu semata-mata. Kami datang bersyukur dan berdoa kepada-Mu sebagai anggota Jemaat Maranatha Kauwa. Kami bersyukur atas persekutuan yang terus berlangsung sekalipun dalam pembatasan ibadah seperti ini. Pendeta, penatua, diaken, majelis jemaat, pengurus-pengurus persekutuan kategorial, pengurus kelompok, guru-guru sekolah minggu remaja, bahkan semua saudara-saudara kekasih kami yang bertugas di setiap pelaksanaan ibadah ini, melayani di rumah Tuhan ini. Mereka terus memberi diri, memimpin kami semua di tengah-tengah pelayanan ini. Tuhan memberkati mereka, Tuhan terus melindungi mereka, Tuhan terus menghadirkan semangat baru, kekuatan yang baru kepada mereka, sehingga tanggung jawab pelayanan ini dapat berjalan dengan baik. Tak henti-hentinya kami berdoa secara khusus bagi Satgas Covid Maranatha Kauwa. Tuhan kiranya akan selalu bersama dengan mereka di setiap tanggung jawab kerja pelayanan yang penuh dengan pengorbanan ini. Ya Bapa di sorga, terima kasih. Kami bersyukur bersama saudara-saudara kekasih kami yang sudah menyampaikan ucapan syukur mereka atas berbagai berkat yang mereka terima daripada Tuhan. Sempurnakan segala ucapan syukur ini. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan, dan kami percaya bahwa berkat yang baru akan senantiasa menjadi bahagian mereka. Lawatlah mereka yang terbaring karena sakit, baik di rumah sakit, mereka yang dalam pemulihan, amat terlebih orang-orang tua kami dalam keterbatasan mereka karena usia. Lawatlah hidup mereka ya Bapa, kuatkan mereka, berkati segala perjuangan mereka, sehingga pengharapan senantiasa memberi semangat mengangkat mereka dari keterpurukan ini. Hiburkan keluarga-keluarga yang berduka atas kepergian, atas meninggalnya sanak saudara orang tua yang mereka kasihi. Biarlah penghiburan yang daripada Tuhan itu meneguhkan iman percaya mereka, supaya segala persoalan ini akan lalu dari hadapan mereka, membentuk iman pengharapan yang lebih kokoh di masa yang akan datang ini. Kami terus mendoakan pemerintah kami, aparat TNI Polri, para wakil rakyat, tenaga kesehatan, Satgas yang menangani, melayani di tengah-tengah COVID ini, para pelayan dan hamba Tuhan di mana saja mereka berada, bahkan semua orang yang sungguh-sungguh memberi diri, berkorban bagi sesama di tengah-tengah situasi ini. Biarlah damai, sejahtera, dan berkat yang dari Tuhan melimpahi kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa di sorga. Persiapan kami, Jemaat Seklasis Poso Kota memasuki
pengucapan syukur tahunan Padungku tahun 2021 ini. Kami hanya datang serahkan kepadamu. Kiranya semuanya ini kami lakukan dengan tetap berserah kepada Tuhan, menaikkan ucapan syukur secara sungguh kepada Tuhan dengan mengikuti batasan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan di antara kami. Kami pertaruhkan hidup dan masa depan kami. Kami semua yang sudah melayani hari ini, majelis asistensi, semua saudara-saudara kekasih kami, para yang bertugas melayani hari ini, kami serahkan pelayanan kami ini. Ampuni salah dan dosa kami ya Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada saat ini. Untuk itu, saya menjemput kita sekalian untuk berdiri. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, kembalilah dalam damai sejahtera dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar pada hari ini. Dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Jemaat disilakan duduk, kita masuk dalam saat teduh pribadi. Mari bersama-sama kita menyanyi Kidung Jemaat 426 ayat yang pertama. Kita harus membawa berita. Bapak Ibu persekutuan jemaat yang terkasih dan diberkati Tuhan, demikianlah kebaktian kita saat ini. Semoga kebenaran firman yang telah difirmankan kepada kita semua akan menjadi suluh pedoman, pegangan, bahkan pengharapan di tengah-tengah hidup dan kehidupan kita sekalian. Demikian, terima kasih. Shalom. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat selalu. Atas nama Majelis Jemaat Maranatha Kawua, secara khusus Majelis Kelompok Pelayanan 4 yang bertugas pada hari ini, kami mengucapkan selamat hari Minggu. Selamat beribadah, tetap melaksanakan aktivitas dengan protokol kesehatan. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat hari Minggu.